Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TKP tentang profesionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang wakil kepala dinas di Dinas Pendidikan Daerah. Suatu hari, wali kota meminta instansi Anda untuk memaparkan laporan hasil evaluasi program peningkatan mutu pendidikan. Namun, kepala dinas pendidikan yang biasanya bertanggung jawab atas hal tersebut tidak dapat hadir karena sedang sakit. Anda hanya memiliki salinan kasar laporan tersebut. Apa tindakan Anda? Kita sebagai wakil kepala dinas. Terus kita punya mana ini? Dan hanya memiliki salinan kasar laporan tersebut, laporannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya akan meminta wali kota untuk menunda jadwal pemaparan laporan tersebut karena bendahara utama tidak hadir. Nah, ini bendahara utama maksudnya apa ini? Apa hubungannya? Laporan hasil evaluasi. Nah, ini kayaknya enggak ini. B. Saya akan menjelaskan kondisi kepada wali kota dan meminta agar presentasi ditunda sampai kepala dinas bisa hadir. Ini tidak ada ketentuan waktu ya, ditunda, ini nggak bagus ini. C. Saya akan meminta waktu tambahan untuk mempelajari laporan dengan lebih mendalam sebelum mempresentasikan. Nah, ini lumayan lah. D. Saya tidak akan mengambil tindakan karena tugas tersebut bukan bagian dari tanggung jawab langsung saya. Nah, ini jelek ini, satu ini mungkin poinnya. Ini mungkin satu ini. Saya akan berusaha mempresentasikan laporan dengan kemampuan dan data yang ada. Ini bagus juga. Berarti antara C dan E. Kalau yang E, saya akan berusaha mempresentasikan laporan dengan kemampuan dan data yang ada. Nah, ini apa adanya. Nah, ini yang minusnya, kekurangannya itu di sini, apa adanya. Tapi kalau yang C, saya akan meminta waktu tambahan untuk mempelajari laporan dengan lebih baik. Nah, ini saya kira ini yang paling bagus di antara 5 jawaban ini. Berarti ini poinnya 5. Sedangkan ini poinnya 4. Nah, 4. Antara 2-3 antara A dan B. Kira-kira yang mana ini? Nah, saya akan meminta wali kota untuk menunda, sedangkan yang B saya akan menjelaskan kondisi kepada wali kota. Berarti menjelaskan kondisinya. Nah, ini lebih bagus lah daripada menunda. Nah, ini berarti 3, ini 2. Nah, lanjut nomor 2. Sebagai kepala bagian keuangan di sebuah instansi pemerintah, Anda diminta oleh kepala dinas untuk mengubah laporan RAB, rencana anggaran biaya, yang diajukan ke instansi pusat dengan cara yang tidak sesuai aturan untuk menutupi dan menyamarkan beberapa pengeluaran. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, menolak. A. Melaporkan permintaan tersebut kepada pihak berwenang tanpa sepengetahuan kepala dinas. Ini perkara kepala dinasnya ini gimana nanti ini nggak bagus ini. Ini permasalahannya di kepala dinasnya. Kalau melapornya, oke lah, seharusnya melarang. B. Mengikuti perintah kepala dinas karena ia bertanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, ini nggak bagus ini. Sudah jelas salah kok. C. Menolak permintaan tersebut dan tetap mempertahankan laporan RAB relevan dengan pos pengeluaran yang sesungguhnya. Ini bagus, menolak. D. Menolak permintaan kepala dinas dan menjelaskan risiko hukum yang mungkin dihadapi. Nah, ini bagus, menolak. E. Mencari cara lain untuk mengubah laporan RAB agar pengeluaran tetap tersembunyi tetapi dengan resiko yang lebih kecil. Nah, ini nggak bagus ini. Berarti antara C dan E. Kalau yang C menolak, ya menolak. Kalau yang D menolak, nah di sini ada poin plusnya, yaitu menjelaskan resiko hukum yang mungkin dihadapi. Jadi dipaparkan, ini loh masalahnya, dijelaskan. Istilahnya gampangannya itu menasihati, kasarannya itu menasihati. Tapi kalau kita bawahannya kan nggak pantas mengatakan menasihati. Ya kasarannya itu menasihati yang D ini. Kalau yang C ini cuma menolak saja. Berarti untuk poin 5 adalah yang D.
Untuk poin 4 yang C. Nah, sekarang untuk poin 1, 2, 3-nya mencari cara lain. Yang mana ini kira-kira? Mengikuti perintah. Kesalahan kok diikuti perintahnya. Ini poinnya adalah 1. Sedangkan 2-nya ada di ini. Nah, ini poin 2 dan ini poin 3. Ini melaporkan. Ini menolak juga kan yang E. Jadi poinnya 3. Lanjut nomor 3. Anda adalah seorang kepala unit pelayanan publik di sebuah kota. Seorang warga mengeluhkan bahwa mesin antrian yang baru dipasang mengalami kerusakan, padahal baru beberapa bulan digunakan. Anda mengetahui bahwa perusahaan penyedia mesin tersebut adalah mitra lama yang memiliki reputasi baik selama ini. Apa tindakan Anda? Ini mesin antrian yang baru rusak. Yang masang mitra lama yang memiliki reputasi baik. Anda mengetahui bahwa perusahaan penyedia mesin tersebut. Nah, oke. Apa tindakan Anda? A. Meminta laporan resmi dari penyedia layanan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada warga. Nah, ini nggak bagus ini. Berarti seolah-olah menjudge kepada mitra, itu nggak bagus. B. Mengabaikan keluhan warga, keluhan karena perusahaan penyedia sudah lama bekerja sama dengan instansi Anda dan memiliki reputasi baik. Ini nggak bagus ini. Kenapa? Karena mengabaikan keluhan. Nah. C. Melakukan investigasi mendalam terhadap penyebab kerusakan dan mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku. Nah, ini bagus ini. D. Menyampaikan keluhan langsung kepada penyedia layanan dan meminta penjelasan terkait masalah tersebut. Ya, buruk juga sih. Ini buruk. Menjudge. Nah, ini ya. E. Mengadakan pertemuan internal untuk mencari solusi tanpa melibatkan penyedia layanan agar hubungan kerja tetap harmonis. Nah, ini bagus ini. Bagus juga lah. Berarti antara C dan E. Nah, kalau yang C, ini bagusnya yang C sih timbang E. Melakukan investigasi mendalam. Investigasi mendalam terhadap penyebab kerusakan. Istilahnya mencari apa penyebab kerusakan tersebut dan mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku. Jadi kalau sudah mengetahui permasalahan itu apa, baru kita melakukan tindakan gitu yang sesuai, tidak menjudge apa orang lain. Ini poin 5-nya. Kemudian untuk poin 4-nya ini kurang bagus juga sih sebenarnya. Poin 4-nya itu kira-kira yang mana ya? Yang positif ya cuma E. Poin 4-nya menyampaikan keluhan langsung kepada penyedia layanan dan meminta penjelasan terkait masalah tersebut. Nah, ini poin 4. Mengadakan pertemuan internal dan untuk mencari solusi tanpa melibatkan penyedia layanan agar hubungan kerja tetap harmonis. Nah, ini poin 3 ini. Terus meminta laporan resmi dari penyedia apa mengabaikan. Nah, ini poin 1 ini mengabaikan. Kalau ini poin 2 berarti. Lanjut nomor 4. Sebagai Ketua Karang Taruna, Anda bertanggung jawab atas program sosial di lingkungan. Di tengah program bantuan sembako yang sudah dirancang matang, muncul berita bahwa beberapa warga lebih membutuhkan akses layanan kesehatan dibanding sembako. Anggota Karang Taruna mulai ragu apakah program perlu diubah sementara dana dan sumber daya sudah dialokasikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ternyata warga lebih membutuhkan akses layanan kesehatan. A. Saya akan langsung mengubah program menjadi layanan bentar. Saya akan langsung mengubah program menjadi layanan kesehatan karena informasi yang diterima menunjukkan kebutuhan yang lebih mendesak. Ini bagus. Mengubah program menjadi layanan kesehatan karena dibutuhkan masyarakat layanan kesehatan karena informasi yang diterima. B. Saya akan tetap menjalankan program bantuan sembako karena sudah dirancang matang dan tidak ingin mengubah rencana yang telah dibuat. Oke lah. Saya akan tetap menjalankan. Berarti fokus. Ini fokus. Oke. C.
C. Saya akan mengevaluasi kebutuhan yang lebih lanjut dan mempertimbangkan apakah bisa menyelesaikan program tanpa mengganggu pelaksanaannya. Nah, ini bagus. D. Saya akan menunggu sampai program berjalan dan melihat dampaknya sebelum mempertimbangkan perubahan di tahap berikutnya. Ini terlalu lama ini. E. Saya akan mengabaikan berita tersebut dan tetap fokus menjalankan program sesuai rencana awal tanpa mempertimbangkan perubahan. Bantuan sosial Karang Taruna ini kan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Ini kurang bagus berarti. A, B, C. Kalau menurut saya yang bagus ini, saya akan mengevaluasi kebutuhan warga lebih lanjut, dievaluasi dulu karena ini merupakan kabar membutuhkan akses layanan. Muncul berita. Nah, muncul berita berarti belum tentu itu benar atau apa kepastiannya bagaimana. Berarti saya akan menunggu saya akan mengevaluasi kebutuhan warga, dievaluasi dulu lebih lanjut dan mempertimbangkan apakah bisa menyelesaikan program tanpa mengganggu pelaksanaannya. Apakah itu bisa karena sudah berjalan ini program ini. Nah, apakah langsung dihentikan? Kan enggak. Ya harus dievaluasi. Harus dievaluasi apakah ini bisa dirubah. Nah, kalau bisa dirubah, oke lah. Kalau nggak bisa dirubah, bagaimana? Ya dievaluasi dulu. Ini poinnya 5, sedangkan poin 4 adalah yang ini. Saya akan langsung mengubah layanan kesehatan. Nah, ini lebih bagus dari yang ketiganya, dari B, D, E. Terus yang poin 3 ini, saya akan tetap menjalankan program, berarti ini sesuai prosedur. Sedangkan poin 2-nya adalah yang ini. Nah, saya akan menunggu. Ini poin 1-nya. Lanjut nomor 5. Anda adalah kepala tim riset di sebuah perusahaan teknologi. Anda ingin memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan perkembangan tren industri dan harapan pengembang saham. Apa langkah yang sebaiknya diambil? Kita sebagai kepala tim riset menginginkan perkembangan tren industri. Nah, A. Membentuk tim khusus untuk memantau tren industri dan memastikan strategi selalu relevan. Nah, ini bagus ini. Memantau tren industri dan memastikan strategi selalu relevan. B. Meminta umpan balik dari pemegang saham dalam setiap pengambilan putusan. Ini bagus juga sih. C. Menunggu hasil analisis mendalam sebelum mengambil keputusan strategi. Bagus juga, tapi masih bagusan yang A sama B ini. Minus saja. D. Menyusun panduan kinerja ketat dan meminta tim mengikuti prosedur tanpa mempertimbangkan masukan eksternal. Nah, ini tanpa mempertimbangkan masukan eksternal. Ini antara 1 dan 2 ini. E. Memfokuskan seluruh upaya pada satu aspek bisnis dan menunda aspek lainnya. Nah, ini buruk ini poinnya 1. Berarti kalau gitu ini 2. Kalau gitu ini 3. Nah, antara A dan B. Membentuk tim khusus. Nah, ini ada 2 langkah. Membentuk tim khusus. Kemudian tim khusus ini disuruh memantau tren industri dan memastikan strategi selalu relevan. Nah, ini terstruktur ini. Yang A ini terstruktur, jelas. Jadi ini poinnya 5. Sedangkan yang B berarti 4. Nomor 5. A. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.